Ayyuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Sadar atas diri ini, merasa tidak sanggup untuk berdiri menyampaikan, kalau boleh dibilang bukan ilmu, tapi saya jujur, saya bertahun-tahun berguru dengan beliau-beliau, dengan Habib Husin bin Mustafa Ba'bud, dengan Habib Syekh bin Mustafa Ba'bud. Tiba-tiba saya disuruh ceramah di depan guru, dengkul saya berasa enggak ada tulangnya. Kalau mau bicara ilmu, beliau lautnya. Kalau ada pepatah Arab mengatakan, kalau sudah ada air buat apa lagi debu. Kalau ada tayammum, kalau sudah ada air berarti cukup untuk berwudu. Gak usah lagi tayammum. Rifki gak ada seujung kuku dari ilmu-ilmunya guru-guru kita ini. Tapi ini adalah imtithalul amar, suatu perintah. Berusaha untuk mengikuti perintah dari guru. Mudah-mudahan Al-Faqir bisa dirinya di sini, duduknya bersama-sama di majlis Jalsatul Itsnain Anwarus Salihin. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan buat diri ini dan menjadi penyebab anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Habib diizinin lanjut Habib. Saya izin dulu, kalau beliau bilang sudah saya selesai. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Jalsatul Itsnain terkhusus dari guru kami Al-Habib Gurais bin Qasim bin Ahmad Baharun. Beliau yang mendidik kami untuk lebih dekat dengan para jamaahnya. Maka hadir Jalsatul Itsnain adalah ini suatu, kalau boleh dikatakan, bahtera, perahu yang besar, yang dimana setiap Senin malam Selasa, alhamdulillah Jalsatul Itsnain se-Indonesia sudah ada. Jadi setiap satu hari Senin malam Selasa majlisnya serentak se-Indonesia. Dan insya Allah sambungan Jalsatul Itsnain ini sampai kepada gurunya guru-guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan ini mata rantai Habib Syekh, Habib Husin, Habib Muhammad, Habib Ahmad di sini hanya melemparkan jala. Siapa yang ingin naik ke dalam bahtera, maka pegangan daripada jala tersebut. Jika mereka orang yang terpilih, maka mereka akan selamat akan kehancurannya lautan. Barang siapa yang sudah ada di atas bahtera ini, lalu dia turun di lautan yang lepas. Dunia ini adalah lautan lepas. Dia yang turun dari bahtera tersebut, walaupun sepintar apapun dia menjalankan ilmu berenangnya, tahu mana tujuannya, jika seseorang sudah masuk waktunya lelah, maka orang itu akan tenggelam dan mati seketika tanpa ada tujuannya. Maka alhamdulillah hari ini ada di bahtera yang betul, bahtera yang benar, bahtera yang ini bahteranya, nahkodanya kita tahu dan tujuannya kemana, untuk menyempurnakan iman dengan cara mencintai Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Maka syukur kita kepada Allah. Hari ini semua yang hadir di dalam tempat ini, Allah berikan keringanan langkah kaki ke dalam majlis yang penuh kemuliaan. Kenapa Allah kumpulkan kita di malam ini, di dalam majlis yang mulia? Wallahi, kalau bukan karena izin dari Allah, kita nggak akan pernah kumpul di dalam majlis yang mulia seperti ini. Kenapa kita orang-orang yang dipilih? Karena Allah mengizinkan orang seorang hamba yang berdosa, yang banyak dosa seperti kita, duduk di dalam majlis yang mulia ini semata Allah menginginkan kemuliaan tertempel kepada hambanya dan kembali kepada Allah dalam keadaan mulia di sisi Allah. Maka tidak akan sembarangan Allah menggiring seseorang untuk duduk di dalam majlis yang terhormat. Seperti malam ini adalah semua adalah majlis yang terhormat, yang dimana di dalamnya ada Allah, ada Nabi,
ada kisahnya orang-orang saleh, ada ilmu yang disampaikan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah satu tempat yang terhormat. Kenapa Allah kumpulkan kita di malam ini di majlis yang terhormat? Karena Allah menginginkan hambanya memberikan penghormatan kepada hamba-hamba yang lain, sehingga Allah memberikan rahmatnya, sehingga kita keluar dari tempat ini mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kira-kira di sini yang hadir semua bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Betul? Sadar? Gak bohong? Alhamdulillah. Jangan-jangan majlis ini aja kalau banyak dosa alhamdulillah lagi. Orang di mana-mana banyak dosa mah astagfirullah. Tapi alhamdulillah yang penting masih bisa jujur. Kenapa? Orang yang jujur atas dosanya berarti Allah masih titipkan iman. Jika seseorang yang tahu dirinya masih Allah titipkan iman, maka segeralah untuk terus ada di jalan yang diridhai oleh Allah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hari ini kita nggak ngelihat bagaimana rahmat Allah yang diturunkan karena banyaknya mata ini yang memandang sesuatunya yang banyak dosanya. Tapi jika seorang jenazah yang sudah dimakamkan, yang sudah ada di liang lahat, bahkan dia sudah ditanam ratusan tahun, jika dikasih waktu 1 jam, apa yang dia akan lakukan? Maka jenazah ini akan mengatakan begitu bangkit dia akan cari majlis ilmu. Kenapa? Karena tempat inilah tadi kita membaca maulid, betul? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi itu namanya doa. Berupa doa. Solawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi adalah rahmat, maka hari ini kita mendapatkan kemuliaan yang Allah tetapkan kepada kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita pulang dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, insya Allah sebesar apapun dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini semua Allah akan curahkan rahmat sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Ini yang dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kalian dustakan? Dosa yang besar, dosa yang banyak, duduknya di majlis ilmu semuanya dihapusin sama Allah. Orang yang enggak kenal menjadi kenal, yang tadinya enggak sayang menjadi cinta, yang tidak mengenal Rasulullah maka orang yang merugi. Orang yang sudah mengenal Rasulullah, dia tidak akan mengenal isi dunia kecuali Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama-ulama yang menyertakan bahwasanya orang kalau sudah memandang Nabi, awal melihat Nabi dalam keadaan gemetar karena kewibawaan Rasulullah SAW. Tapi begitu dia berkedip, dia membuka matanya, berubah. Yang tadinya rasa takut karena kewibawaan berubah menjadi cinta yang lebih besar dari makhluk yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan malam ini Allah saksikan mata kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Berapa jam kita duduk di dalam tempat ini hanya semata mengharap sesuatu yang pasti akan Allah berikan. Yang pertama, taubat kita akan diterima sama Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi setiap hamba Allah, sampai Nabi SAW mendapatkan gelar dari Allah berupa kasih sayang yang ditempelkan oleh Allah, disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi menebarkan kasih sayang di seluruh alam, bagi seluruh Arab, semuanya diberikan kasih sayang. Maka pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ternyata cinta ini kita butuhkan. Kalau katanya orang Kediri, love is blind. Ngerti nggak?
Sama, saya juga enggak sebenarnya. Cinta itu buta. Cinta tidak akan pernah mengendal usia. Cinta enggak akan pernah mengendal daripada fisik. Enggak. Usia, fisik, apapun orang yang kita lihat, yang kita cintai, pasti apapun yang dilakukan menurut dengan cintanya kita akan manut dengan apa orang yang kita cintai. Contoh, ada orang Kediri yang nikah sama orang Jombang. Ada apa enggak? Jombang jauh apa dekat? Dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat. Apa arti jarak? Seberapapun jaraknya Habib, saya akan terjak untuk menjemput cinta. Cinta enggak akan kenal usia. Ada orang yang nikah dari umur 40 dapat istrinya umur 18 tahun. Ada seorang istri yang umurnya 30 dapat suami umur 21 tahun. Semua ini semua ketentuan, karena umur itu tidak menjadi satu patokan untuk orang siapa yang harus dicintai. Yang ketiga, cinta tidak akan memandang fisik seseorang. Setiap apa yang dipandang karena cinta semuanya sempurna. Namun manusia di tempat kita ini tidak pernah merasakan cinta yang dipandang hanya fisik, harta. Mudah-mudahan di sini nggak ada, di sini yang gini nggak ada, insya Allah. Orang yang namanya cinta nggak pandang fisik, nggak pandang jarak. Siapa cinta yang nggak pandang fisik, nggak pandang jarak? Cintanya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak pernah. Nabi menyatakan cintanya kepada umat. Dari 14 abad yang lalu telah mengatakan, telah merindukan, telah menginginkan yang setiap hambanya ada di dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh, Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha sedang sholat. Nabi SAW melintasi, lalu Nabi berhenti mengangkat tangan. Ya Allah, terima ibadahnya Aisyah. Ya Allah, ampuni dosanya Siti Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam syurga. Selesai salat, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, aku mendengar engkau mendoakanku. Iya ya Aisyah, apa yang kau rasakan? Gembira ya Rasulullah, senang. Apa jawaban Rasulullah? Begitulah caraku mendoakan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum istrinya adalah Nabi Muhammad, yang selalu di dalam doanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apa balasan kita untuk Nabi SAW? Apa yang telah kita akan bawa saat kelak nanti di yaumil qiyamah di hadapan Rasul? Rasulullah membuktikan rasa cinta kepada umat. Menyatukan setiap bangsa Arab di saat itu. Berkumpul, dijadikan satu. Untuk menimbulkan rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Nabi ridha berdarah-darah. Nabi ridha ditumpuki daripada kotoran. Nabi ridha diusir dari Mekah. Nabi ridha untuk susah mencari makan. Siapa? Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pindah Nabi ke Taif, tidak diterima dengan lapang dada. Nabi SAW dilempari batu sampai wajah yang berdarah-darah, sampai debu Taif menempel di wajah Nabi Muhammad SAW. Tetesan darah Rasulullah yang sampai dipegang oleh Rasul, hingga darah tersebut tidak tertetes ke bumi Taif. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, buat apa kau tadangi darah tersebut? Biarkan ya Rasulullah. Di dalam riwayat dikatakan wajah Nabi ini udah ketutup sama darah. Lepaskan ya Rasulullah, biarkan darah itu tertetes. Apa jawaban Rasulullah? Aku khawatir jika darahku tertetes ke bumi Taif, maka Allah akan turunkan bencana dan murka kepada penghuni Taif. Apa sahabat mengatakan, biarkan ya Rasulullah, biarkan Allah turunkan bencana sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Apa jawaban Rasulullah? Jangan wahai sahabatku, aku masih berharap dan aku berdoa kepada Allah agar anak keturunannya dapat beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah pembuktian sayangnya Rasulullah. Dan setiap kasih sayang, kalau Rasulullah sayang kepada hamba, sayang kepada umat, itu adalah semestinya karena beliau adalah sesosok pemimpin khairul umat,
pemimpin-pemimpin umat nanti di yaumil qiyamah kita dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai umat adalah kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya Nabi. Nabi yang mencintai umat dan banyak umat yang mencintai Nabi, terlebih binatang pun memberikan rasa cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat, saya dengar kisah ini dari Habib Quraisy lagi raha. Beliau mengatakan ada satu kisah seekor keledai, anak keledai ditinggal ayah sama ibunya mati. Keledai ayah ibunya mati. Kalau boleh dibilang yatim piatu nih keledai. Saat kecil ini keledai adanya di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Nabi buka pintu yang dia lihat ini anak keledai. Nabi ambil makanan, Nabi makan dulu. Setelah halus, makanan ini diberikan oleh anak keledai tersebut. Karena ini anak, kalau boleh dibilang giginya masih lembut. Setiap hari mendapatkan suapan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai satu waktu Nabi SAW meninggal dunia, sehari ditunggu oleh keledai. 2 hari keledai masih menunggu. 3 hari ini keledai menunggu. Tapi tidak kunjung datang, yang keluar adalah Nabi SAW. Maka keledai ini lari masuk ke dalam sumur. Ulama menyatakan keledai ini depresi karena cintanya tidak lagi berjumpa dengan Rasul SAW. Yang namanya binatang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ular yang memangsa kaki daripada Sayyidina Abu Bakar. Karena ular ini izin kepada Allah ingin memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dihalangi oleh kaki Sayyidina Abu Bakar. Beliau hanya mengatakan, ya Rasulullah, kaki ini adalah penghalangku untuk melihat wajahmu. Ular memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Syuf ayyuhal hadirun. Kalau kita memiliki cinta kepada Nabi, tunjukkan rasa cinta kepada Rasul SAW dengan cara istiqamah di dalam majlis ilmu seperti ini. Lihat guru-guru kita. Beliau harus meninggalkan keluarganya, anaknya, orang tuanya untuk mendidik kita di dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Semata apa? Karena mendapatkan keberkahan yang insya Allah ini akan menjadi penyebab bahwa kita dan guru-guru kita akan berkumpul di dalam syurga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika cinta dibahas hanya sekedar lisan dan kita membahas tentang cintanya Nabi Muhammad SAW, dikasih waktu 1 jam tidak akan cukup, 2 jam tidak akan cukup, sehari pun tidak akan cukup. Sampai ruh ini terlepas dari jasad tidak akan pernah cukup untuk membahas bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW. Betapa mulia Rasul SAW. Ilmu yang penting. Yang kedua, lebih dari ilmu ada atau tidak ada apa? Akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi Muhammad, karena akhlak merubah orang benci menjadi cinta. Banyak riwayat di mana orang-orang yang tadinya benci dengan Nabi berubah menjadi cinta karena dibalas dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada satu nenek tua, setiap hari kerjaannya pura-pura nyapu di dekat halaman Ka'bah. Setiap Nabi lewat diludahin Nabi. Tiap hari, dan ini udah jatuh berbulan-bulan. Dan setiap kali Nabi lewat, Nabi diludahi. Nabi seka, Nabi lap mukanya, Nabi doakan. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu wahai ibu. Setiap hari. Dan setiap hari bukan Nabi kalau jalannya bukan makin ngejauh, tapi Nabi makin dekat. Sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, itu ada jalan lain menuju Ka'bah, kenapa engkau harus lewat sini? Jangan terus-terus harus lewat sini ya Rasulullah. Biarkan sekali-sekali kita menjauh darinya. Apa jawabannya? Jika aku lewat jalan lain, maka aku memutuskan hajat dari orang tua tersebut. Ini Nabi. Tahu saat lewat Nabi diludahin, tapi Nabi nggak memutuskan hajat orang tersebut agar setiap pekerjaan hajatnya sampai kepada dengan keinginannya. Datang satu waktu, 2, 3 hari, Nabi nggak ketemu lagi sama ini nenek. Setelah sholat subuh,
Nabi bertanya, wahai sahabatku, adakah kalian melihat seorang nenek yang biasa menyapu di halaman dekat Ka'bah? Ada ya Rasulullah. Yang aku dengar dalam keadaan sakit, Nabi bangkit, lalu lari jalan cepat, masuk sampai ke pasar, membeli roti, membeli buah, membeli manisan, dan duduk di hadapan di rumah daripada nenek tua tersebut yang membenci Nabi Muhammad SAW. Karena melihat sekeliling rumahnya kotor, Nabi ambil sapu, Nabi bersihkan rumahnya. Setelah rumahnya bersih, Nabi duduk di hadapan nenek tersebut. Begitu ini nenek berbalik, bangun melihat ada Rasulullah. Ya Muhammad, apa yang kau lakukan ada di dalam rumahku? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Senang engkau melihatku sakit, atau engkau datang ingin membunuhku? Sabar wahai ibu, aku datang ke tempat ini, aku mendengar engkau sakit, aku datang membawa roti dan manisan dan juga buah-buahan. Maka segerakanlah makan, sehingga engkau esok bisa sembuh kembali dan dapat meludahi aku kembali. Ini Nabi SAW. Dengan akhlaknya Nabi, dengan kasih sayangnya Nabi, ini nenek tua di umur akhirnya dalam keadaan Islam, bersaksi di hadapan Nabi Muhammad bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Nabi adalah utusan Allah. Hidayah itu bisa didatangi dengan apa? Dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun, kita kadang mengaku kita dari majlis ini, biasa duduk di majlis ini, tapi akhlak tidak mencontohkan sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang paling terpenting setelah keluar dari majlis ini, hormat kepada guru, ngikutin apa yang diajarkannya, sunnah-sunnah Nabi dijalankan. Yang kedua adalah jalankan perintah orang tua. Dengan guru kita hormat, solawatan sering, majlis sering, tapi sama orang tua Masya Allah bukan main. Cium tangan guru sampai berebut-berebut. Cium tangan orang tua belum tentu setahun sekali. Maaf beribu maaf, tidak akan ada keberkahan yang Allah titipkan kepada setiap anak kecuali keberkahan itu dari orang tua yang telah diturunkan kepada putra-putrinya. Kita semua yang hadir di sini belum tentu memiliki anak, tapi kita semua adalah anak dari orang tua kita. Yang masih ada orang tua, minta ridha, air ASI yang telah diberikan kepada kita. Minta maaf atas kelakuan kita yang kurang baik. Minta doa kepada orang tua agar kita menjadi putra-putri yang saleh-salehah. Kalau kita bisa ziarah kemanapun tempat kita sampai, ke Tanggul, ke Gresik, kemanapun kita sampai, tapi makam orang tua di dekat rumah kita nggak bisa ziarahin, maka percuma apa yang kita jalanin, keberkahan tidak akan tertempel kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya bilang tadi sama Habib Syekh, Habib, biasa majlis selesai jam berapa? Jam 10, berarti alhamdulillah kurang lebih sekarang 10 menit lagi. Oh, setengah 11 ya? Setengah 11? Boleh? Jam 12 deh. Setuju nggak? Sanggup? Saya emang enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau saya jujur, saya sudah mutolaah. Dari mulai semalam saya baca. Begitu di depan guru hilang semuanya. Itulah karena all this about love. Semua ini karena cinta. Kalau ketemu guru, maaf, kadang kita kan ketemu guru kabur. Betul ya? Wah, ustadz kabur. Padahal kenapa? Samperin minta doa, itu jauh lebih berkah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Guru, sebaik-baiknya guru adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi seorang guru yang mendidik setiap umatnya menjadi orang yang lebih baik dan berakhlak yang baik. Kita tinggal pilih, lihat guru-gurunya. Kalau gurunya berakhlak, ini insya Allah guru yang paling baik. Kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu, cerdas.
Aku nggak segan, kata Imam Syafi'i. Tapi sungguh aku segan jika berjumpa dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berilmu belum tentu punya akhlak. Tapi orang yang berakhlak sudah pasti menjalankan ilmunya. Jadi iblis tahu iblis? Tahu? Kenal? Sepupu, saudara-saudara. Apa besti-besti ya? Iblis alim, berilmu, tapi ilmunya tidak membuat iblis menjadi kekal di dalam surga, bahkan terusir dari surga. Kenapa? Karena nggak punya akhlak, karena sombong yang dikeluarkan. Pakaian Nabi dipakai oleh iblis, hancur binasa. Makanya kalau ngelihat ada teman agak sedikit sombong, ini sepupuan nih, kalau nggak besanan sama iblis ini orang. Sombong akan menghancurkan setiap kehidupan. Akhlak yang diutamakan. Orang yang makin tinggi ilmunya pasti dia akan menunduk. Pasti seperti bagaimana ilmunya padi. Makin berisi makin menunduk. Ini adalah ilmu. Setiap ilmu yang disampaikan kepada kita tentang kecintaan kepada Nabi, bagaimana cara menularkan kecintaannya. Kalau punya teman sahabat ngajakin sholat, ayo ikut sholat berjamaah. Saya jujur, ini di antara berdua, Habib Syekh sama Habib Husin, ini paling sering. Kita lagi taklim, tiba-tiba adzan, berhenti. Gak boleh, nulis gak boleh. Kalau saya lagi pindahin pulpen aja, Habib Husin langsung, galak Habib Husin. Tapi sekarang agak unyu. Pokoknya I love you full lah Habib. Pindahin pulpen aja nggak boleh. Ini pulpen ngeglinding di ruang Kiai Habib, ingat masih? Beliau selalu nunduk. Dengar azan beliau nunduk. Sampai pindahin pulpen pun nggak boleh. Saya dalam hati bertanya, apa masalahnya? Selesai beliau baca doa, lalu mengatakan, tidak ada yang lebih sempurna suatu pekerjaan kecuali panggilan Allah yang lebih harus diutamakan. Sampai sekarang saya paling benci kalau ada orang adzan lagi kumpul sama kita nih, adzan terus dia ngoceh aja. Pengen strapless mulut rasanya. Kenapa? Ada ilmunya sampai kepada kita. Kalau Habib Syekh, saya minum kadang suka ketelepasan pakai tangan kiri. Itu ditangkap sama dia. Orang mau minum lagi kepedesan, ditangkap tangannya. Habib kenapa? Di rumahnya Haji Tamu, Habib ingat? Sampai sekarang Rifki nggak akan ingat. Sampai ketemu Nabi, itu yang Rifki jawabin. Dipegang tangannya. Nggak boleh. Kenapa? Ini tangan kiri, ini tangannya kotor, dorong. Sampai dibantuin sama beliau. Sampai sekarang ngelihat orang minum tangan kiri, apalagi berdiri, pengen jorokin rasanya. Ilmunya baik nggak tuh? Manfaat nggak? Ambil ilmu kemanfaatannya. Justru karena ilmu yang sampai kepada kita itu akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau tidak akan mengeluarkan setiap ilmu kecuali ilmu tersebut dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun, masa kita kalah sama pongkol pohon kurma? Masa kita kalah sama mimbar yang diganti oleh para sahabat yang merengek menangis, gak mau jauh dari Nabi Muhammad SAW? Mereka menangis sampai Nabi mendekat. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang ayah yang memberhentikan tangisannya lebih lembut daripada Nabi Muhammad yang memberhentikan tangisan daripada pongkol pohon kurma yang telah mati dan juga pun mimbar. Dirangkul oleh Nabi, dipeluk oleh Nabi, dibelai oleh Rasul SAW. Jika pongkol pohon kurma, jika mimbar mendapatkan cintanya Nabi, bagaimana kita yang tiap hari duduk bersama guru-guru kita yang bersanadnya ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Teringat satu riwayat saat Nabi Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril dari bumi nemenin sampai depan pintu arasnya Allah. Begitu udah sampai, malaikat Jibril nggak nemenin Nabi. Kenapa? Nggak berani. Satu langkah kakinya Nabi masuk, malaikat Jibril masuk, maka akan hancur. Maka di saat itu Rasulullah melangkahkan kaki satu demi satu.
Hijab demi hijab semua terangkat. Dari 70.000 hijabnya Allah terangkat satu persatu. Tanpa ada satu helai yang tertempel pada Nabi terbakar sedikit pun tidak. Malaikat Jibril sampai bilang, ya Allah kok bisa? Apa yang membuat bisa? Apa yang dibuat iri oleh malaikat Jibril? Bukan karena Nabi berjumpa dengan Allah, melainkan sendal yang tertempel di kaki Nabi Muhammad menjadi mulia karena berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya di peci kita tuh ada terompah. Betul ya? Nah ini jamaah teman-teman hadrah, pecinya ada terompahnya tuh. Itu terompah siapa? Terompahnya Nabi Muhammad SAW. Sendal siapa? Seharga miliaran pun, ibu bapak beli sendal harga miliaran, taruhnya di mana? Di kaki apa di kepala? Oh Bib, saya beli sendal ini 15 miliar, saya taruhnya di sini aja lah. Ada. Sendal Nabi ada di atas kepala setiap hamba. Kenapa? Karena itulah keberkahan tertempel dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin menjadi mulia di sisi Allah, tempel dengan siapa kita menempel. Kalau kita bertempel dengan guru-guru kita yang kita anggap mulia di sisi Allah, maka tempellah mereka akan menjadi cover agar kita menjadi mulia pula di hadapan Allah. Contoh, satu lembar kulit sapi bisa dibuat jadi dompet, bisa dibuat jadi sendal, bisa dibuat dari sepatu. Ini bisa terjadi dan ini bisa terbuat. Satu kulit bisa menjadi beberapa yang dimaksud. Sepatu, satu kulit dibikin jadi sepatu. Sepatu taruhnya di mana? Dompet taruhnya di mana? Sendal taruhnya di mana? Satu yang namanya kulit bisa jadi sandal, bisa jadi sepatu, berapapun harganya tetap di situ tempatnya. Jika kulit sapi tertempel menjadi covernya Al-Quran, sampulnya Al-Quran. Quran taruhnya di mana? Kalau di jalan taruhnya di dada. Setelah dibaca dikecup, betul? Ditaruh di atas kepala, betul? Sama-sama kulit sapi. Sama-sama kulit sapi. Kenapa menjadi mulia? Tergantung kulit tersebut tertempel dengan siapa. Jika kita tertempel dengan guru-guru kita, insya Allah kita pun menjadi mulia di sisi Allah. Berkah daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, di majlis yang penuh kemuliaan ini, kita minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, memuliakan nama Allah. Tahukah ayuhal hadirun, jika kita memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah menjawab panggilan kita, labbaik wa sa'daika ya abdi. Kesempatan lisan yang penuh dengan dosa yang hadir di dalam majlis mulia ini, berikan kesempatan untuk menyebut, memuliakan, mengagungkan nama Allah. Lalu bermunajatlah kepada Allah, memintalah kepada Allah agar keluar dari tempat ini Allah kembalikan kita dalam keadaan suci dan Allah ampuni dari segala dosa-dosa kita. Walillahi asmaul husna fadhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, kami hadir di dalam majlis yang mulia ini. Bukankah
karena izin darimu ya Allah. Engkau yang meringankan langkah kaki kami ke dalam majlis ini, bukankah karena izin darimu ya Allah? Wahai Rabbi, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah memuliakan namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Sebesar apa dosa yang ada di lisan ini? Dengan susah payah kami menyebut namamu ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah nama siapa yang kalian agungkan di malam ini? Wahai saudara-saudariku, betapa terhormat nama yang kalian sebut di malam ini. Dia adalah Allah, pemberi setiap rezeki yang Allah telah titipkan kepada kita semua. Ia adalah Allah yang menciptakan zahir dan batinnya kita. Dia adalah Allah yang mengizinkan, menghidupkan dan mematikan kita. Dia adalah Allah yang dapat mengampuni dari segala bentuk kemaksiatan, dosa yang begitu besar. Karena Allah lah yang dapat mengampuni setiap dosa. Maka panggillah Tuhan kita, serukan dan agungkanlah nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha melihat ya Allah? Bukankah kau maha mendengar ya Allah? Pandanglah kami ya Allah. Pandanglah kami, pandanglah kami yang duduk di dalam majlis malam ini. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, bukankah kau maha mendengar ya Allah? Tidakkah kau mendengar rintihan saat kami menyebut nama-Mu ya Allah? Bukankah kau maha mendengar dan kau telah berjanji ud'uni astajib lakum, berdoa kepadamu akan kau kabulkan ya Allah. Di malam ini kami mengangkat dua belah tangan menghamba kepadamu ya Allah, berharap malam ini kau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai saudara-saudariku, menangislah, tuangkan air mata kalian. Yakinlah Allah memandang kita di malam ini. Sebutlah nama Allah, agungkanlah nama Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam terakhir taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Bosan diri ini bermaksiat ya Allah. Bosan diri ini bermaksiat di hadapan-Mu ya Rabb.
Jadikanlah kami sebagai hamba yang beribadah di hadapan-Mu. Ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum Kau ampuni segala dosa kami, ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima sakitnya sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima daripada siksa kubur-Mu. Dan ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka-Mu, ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikanlah air mata yang keluar di malam ini air mata bukti taubat kami di hadapan-Mu kelak, ya Allah. Jika Kau harus masukkan kami ke dalam neraka, jadikanlah tetesan air mata ini yang dapat memedamkan api neraka-Mu, ya Allah. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan Kau kabulkan, ya Rabb? Panjangkan umur orang tua kami, ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sadar diri ini tidak dapat membalas dari segala bentuk pengorbanan orang tua kami. Hanya ini yang dapat kami berikan, doa terbaik untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempelkan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan dosa yang telah kami lakukan di dunia ini. Ya Allah, kepada siapa kami meminta, kepada siapa kami memohon selain kepada-Mu, ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayah dan ibunda kami. Kepada ayah kami, kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Betapa besar dosa yang telah kami lakukan. Sedangkan ayahanda kami dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki untuk kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Kami tidak pernah bisa menghargai jerih payah ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat melahirkan kami ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami berjuang untuk melahirkan kami ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang harus mati atau kami yang harus mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami, ayah dan ibu.
Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada ya Rabb, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami putra putri yang saleh-salehah, yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, jangan kau jadikan kami anak ini fitnah dunia, fitnah akhirat. Jangan kau jadikan kami anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang berada di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Melainkan karena ada manusia yang namanya bersanding dengan nama-Mu ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukup di dunia ini kau pisahkan kami. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga guru-guru kami ya Rabb. Jaga guru-guru kami ya Allah. Jauhkan fitnah daripada yang mereka akan memfitnah guru-guru kami ya Rabb. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Sehatkan badan guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Izinkan kami dapat masuk ke dalam syurga wasilah daripada guru-guru kami, melemparkan rantai agar kami dan keluarga kami terseret masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Terkhusus kepada guru kami, orang tua kami, Al-Habib Mustafa Ba'bud, angkat penyakit beliau ya Allah. Sehatkan badan beliau ya Allah. Wahai Rabbi, begitu pula kepada guru kami Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkahkan kehidupan beliau, jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah yang akan datang kepada guru-guru kami. Jaga negeri kami ini ya Allah. Jaga negeri kami ini ya Allah dari segala wabah, musibah dan bencana serta bala ya Allah. Wahai Rabbi, sebagaimana kami yang hadir dalam majlis ini, kumpulkan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Yang kami berkumpul di malam ini, yang kurang di dalam rezeki kami, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada,
Yang saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurgamu ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali fahasunna minni ya misakainatal aglab fi hadzal maqam wa agra as-salam ala sayyidil anam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, persiapkan lisan untuk mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad. Yang malam ini lisan yang telah bertaubat, maka insya-Allah nama Nabi SAW, salawat yang telah kita sampaikan kepada Nabi akan sampai kepada Rasul SAW. Saat mengucapkan salam, Nabi pun memberikan salam kepada kita dan ke orang tua kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 فعليه أفضل الصلاة وتسليم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة.